Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya, tanaman tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah lagi hingga muncul ke permukaan, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang dibungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini yang nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang biasanya berwarna putih atau kemerahan, yang disebut beras. Sekarang, siapkan buku tulisnya dan catatlah beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Setelah semua dicatat, kerjakanlah di buku tugas masing-masing. Cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk kebutuhan mendirikan bangunan, dan lain-lain. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah bisa menyebabkan banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Anak-anak, pernahkah kalian main ke pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan lain-lain. Kemudian, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi atau
dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta lain-lainnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak.